Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersyukur tentu kepada Tuhan untuk hari yang Dia berikan kepada kita, hari yang baru yang kita bisa hidupi, kita bisa bernafas. Tentu kita harus bersyukur dan kita harus mengisinya dengan menghidupi apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada di dalam kekekalan. Dan ketika kita ada di dunia ini, tentu hidup kita adalah untuk menggenapi panggilan dan rencananya. Karena itu betapa pentingnya kita hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, khususnya dengan apa yang sedang kita pelajari dari gereja yang ada di Laodikia yang mendapatkan teguran. Dan Tuhan menyatakan bahwa anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi bagian daripada kasih adalah disiplin, teguran. Dan kita sedang belajar dari kitab Amsal Soleman. Kita sedang belajar dari Soleman tentang yang namanya teguran, nasihat, dan disiplin. Kita sudah melihat kemarin bahwa ketika kita memperhatikan, menyukai, tidak menolak yang namanya didikan dan teguran, kita bisa terbebas, terlepas dari jebakan-jebakan iblis yang memakai dunia ini. Dan khususnya di pasal-pasal yang sedang kita pelajari, Soleman banyak mengajarkan bahwa hidup orang yang tidak menyukai teguran, itu dia gampang tersesat, dia menjadi bodoh, gampang kena tipu dan jatuh dalam dosa perzinahan atau seksual. Nah, karena itu kita ingin melihat kembali dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ayat yang ke-23. Karena perintah ajaran itu adalah pelita dan ajaran itu cahaya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jadi ajaran tentang didikan, ajaran tentang teguran, dia dikatakan sebagai jalan kehidupan, jalan yang membawa kita pada pertumbuhan, jalan yang membawa kita di mana kita bisa berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia kembali berkata bahwa ini bisa melindungi kita terhadap apa? Terhadap kejatuhan, terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Ya, hati kita bisa terjaga sehingga kita bisa berjalan di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Makanya dia menasihatkan ya, bahwa tambatkan senantiasa. Kita nggak boleh menyia-nyiakan perintah, nasihat-nasihat yang diberikan lewat orang-orang tua kita, ayah ibu kita. Karena itu adalah perintah. Jadi jangan sia-siakan, justru hal itu melindungi kita. Dia perintahkan supaya itu ditambatkan selalu di hati kita, dikalungkan di leher kita. Sehingga waktu kita berjalan, kita dipimpinnya, kita berbaring, kita dijaganya, kita bangun, kita disapanya. Jadi lihat, saya berharap saudara bisa melihat apa yang Soleman nasihatkan di sini untuk kita melihat secara gambaran besarnya bahwa teguran, nasihat itu betul-betul menjagai, melindungi kita. Khususnya apalagi kita sedang hidup di hari-hari terakhir di mana zaman ini seperti zaman Nuh dan Lut. Dosa seksual, dosa perzinahan, berapa banyak orang-orang jatuh. Hari-hari ini saudara nggak mau tua, mau muda, rumah tangga mau berapa tahun, semua harus hidup di dalam penjagaan Tuhan lewat firman, perintah, teguran, dan nasihat. Makanya kita harus terbuka hati kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar terlindungi dari yang jahat. Kalau saudara melihat di zaman Nuh dan Lut, nasihat Tuhan tidak ditanggapi dengan bagus oleh keluarga Lut. Bahkan istrinya berpaling sehingga menjadi tiang garam. Dan kalau saudara tahu dalam suasana seperti itu, dikatakan bahwa sampai datang air bah, orang nggak sadar. Jadi situasi hari ini, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini adalah kesempatan untuk kita sadar, memperhatikan nasihat dan teguran-teguran Tuhan. Jangan sampai kita lupa daratan, tidak ingat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menjaga kita, menyapa kita, melindungi kita. Dan ayat itu berkata, mereka tidak sadar sampai air bah. Jadi sampai kedatangan Tuhan nanti, hal yang sama yang dilakukan oleh iblis adalah membuat banyak orang Kristen tidak sadar, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Saya tertarik ada satu pernyataan dari Soleman dalam kitab Pengkhotbah ayat 26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang ada jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu.
orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Saudara lihat, orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Jadi ada perlindungan Tuhan ketika kita menyukai teguran, nasihat. Jadi saya berharap saudara hari-hari ini bisa melihat bahwa kasih Allah bicara tentang teguran, disiplin dalam kehidupan kita. Kita akan terus belajar di hari-hari ke depan, dan biarlah kiranya ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Amsal pada hari ini bisa menggugah kita, menyadarkan kita, mendorong kita untuk semangat berjalan, tidak putus asa, tidak anggap enteng didikan dan nasihat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.